Hai hello, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film yang viral banget garapan dari Walt Disney Animation Studios. Film ini sendiri disutradai oleh Chris Beck dan Jennifer Lee. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan, yaitu Ratu Elsa dan adiknya Anna. Elsa memiliki kekuatan sihir, mampu membuat es, sedangkan Anna hanya manusia biasa. Nah, langsung aja cari posisi nyaman dan simak ceritanya berikut. Dan sebelumnya buat kamu klik video ini, jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung kami untuk membuat alur film-film berikutnya. Dijamin, kami akan memberikan yang terbaik. Film ini diawali dengan seorang laki-laki dewasa yang memerintahkan Anna dan Elsa untuk tidur. Nampaknya itu adalah orang tua Anna dan Elsa yang masih bocah dan sedang bermain boneka-bonekaan dengan es. Nampaknya Elsa yang membuat pernak-pernik permainan saat Anna memintanya. Ternyata datanglah laki-laki tadi ke dalam kamar Anna yang tidak lain adalah ayah mereka. Itu tidak seperti hujan ajaib yang pernah aku ketahui. Elsa yang terkejut langsung bertanya balik, "Ayah pernah lihat hutan ajaib?" Ayahnya bilang, "Iya, pernah sekali." Si Anna dengan gemasnya bilang, "Ayah pernah sekali ke sana dan tidak menceritakan kepada kami." Dan ayahnya pun akhirnya menceritakannya. Dia menceritakan bahwa hutan tersebut dilindungi oleh roh udara, roh api, angin, dan tanah. Ini kayak udah kayak film Avatar aja, gengs. Di dalam hutan terdapat suku Northuldra. Mereka menjanjikan persahabatan. Untuk menghormati itu, kakek Elsa, yaitu Raja Runeard, membuat bendungan untuk menguatkan air mereka. Itu hadiah perdamaian. Saat itu, Pangeran Agnar atau ayah Elsa datang ke sana untuk sebuah jamuan. Tapi ada yang tidak beres. Mereka menyerang kami. Terjadi pertarungan brutal dan Raja Renard akhirnya kalah dalam peperangan. Nah, peperangan tadi membuat roh marah dan menyerang semua orang dengan sihir. Untungnya, Pangeran Agnar ditolong oleh seseorang entah siapa itu. Roh pun menghilang dan hutan ajaib ditutupi oleh asap tebal. Semuanya mengurung mereka. Sin pun berpindah kembali ke kamar Elsa, di mana ayahnya masih bercerita. Dan di situ ibunya sempat bercerita tentang Ahtohalan, tempat di mana menyimpan semua jawaban masa lalu. Sin berpindah lagi saat Elsa sudah menjadi ratu. Ya, Elsa kaget karena dipanggil oleh pegawai kerajaan. Namun Elsa mendengar sesuatu. Saat ia tanyakan kepada pegawai, pegawai tadi malah bingung. Suara apa ya? Malam itu Elsa benar-benar gak bisa tidur, dan suara aneh itu datang lagi. Di sini ini drama musikal ya guys, jadi banyak banget dramanya. Elsa keluar kerajaan dan dia mencoba mencari asal-usul suara itu sambil bernyanyi dan mengejar secercah cahaya. Setelah berhenti, seluruh kota pun dipenuhi kristal es yang menggambarkan simbol roh api, air, angin, dan tanah. Seketika semua kacau. Lampu di kota pun mati, api mati, air pun mulai menghilang. Elsa pun menyerukan semua orang untuk mengungsi ke tebing. Anna marah kepada Elsa yang mendengar suara dan akhirnya membangkitkan roh ajaib di hutan ajaib. Lalu kemudian sekumpulan troll datang dengan cara berlundung. Troll yang bernama Pebby membuka sihirnya dan menunjukkan pada Elsa dan Anna bahwa kebenaran harus ditemukan. Tanpanya tidak ada masa depan. Dia menyimpulkan bahwa jawaban ada di hutan ajaib dan siap untuk berangkat sendiri dengan meminjam gerobak milik Kristoff dan Sven. Melalui diskusi yang singkat, akhirnya semua berangkat. Nah, di sini ini Olaf cerewet banget guys, dan Kristoff mencoba melamar Anna namun tetap aja gagal. Elsa yang menyadari suara aneh itu menyuruh Kristoff untuk berhenti. Mereka pun berlari menuju hutan ajaib yang diselimuti kabut. Setelah mencoba masuk, ternyata Elsa lah yang mampu membuka gerbang hutan. Di awal memasuki hutan, Elsa dan kawan-kawan berjumpa dan diserang oleh roh angin yang mengamuk. Elsa pun mampu menjinakkan roh angin yang akhirnya membentuk sebuah ingatan. Ya, kata Olaf, air menyimpan memori. Roh angin yang sudah pun diberi nama Gail oleh Olaf. Lucu banget nih Olaf nih. Tak mengejutkan muncul di mana ada patung ayahnya Elsa yang sedang diselamatkan oleh seorang Northuldra yang ternyata adalah ibu mereka.
Merasa ada yang mengawasi, Elsa pun menyuruh Olaf ke belakang dirinya. Lalu muncullah suku Northuldra dengan tombaknya. Namun di sisi lain muncul juga prajurit Erendel. Ternyata mereka sudah terjebak di hutan selama bertahun-tahun dan tetap saling menjelekkan satu sama lain. Elsa yang sedang negosiasi kedamaian dengan suku Northuldra diserang oleh roh api yang mengamuk dan mampu dijinakkan oleh Elsa yang ternyata adalah seekor kadal. Di sini Elsa dan Anna pun menyampaikan pada suku Northuldra bahwa ibu mereka adalah Northuldra dan kaum Northuldra seperti membuat penyambutan. Di malam hari raksasa tanah berkeliaran dan seluruh masyarakat mematikan lampu. Elsa yang bersembunyi di balik pohon hampir ketahuan, guys. Elsa dan Anna pun langsung melanjutkan perjalanan ke utara. Scene pun berpindah ke Kristoff yang melihat seorang wanita datang dan ia mengira itu adalah Anna dan dia pun langsung melamarnya dengan romantis. Lebay maksudnya. Nah, sayangnya itu bukan Anna ya guys, jadi gagal lagi. Elsa berteriak memanggil suara aneh. Namun roh angin datang dan menunjukkan sebuah bangkai kapal yang ternyata adalah kapal ayah dan ibu Elsa. Mereka pun langsung masuk ke sana dan mengecek isi dalam kapal. Mereka pun menjumpai kertas yang menggunakan bahan aneh. Untungnya ada tulisan ibu mereka di pojok kertas. Akhir dari zaman es, sungai yang terjamah namun hilang, sumber sihir. Ya, mungkin maksudnya adalah sumber sihir milik Elsa. Dan Anna menemukan map yang menunjukkan bahwa ayah dan ibu mereka ingin pergi ke Ahtohalan atau sungai ajaib yang konon menyimpan jawaban akan masa lalu. Elsa menggunakan kekuatannya mengeluarkan air dari lantai dan dinding untuk melihat memori dari kapal ini. Ternyata ayah dan ibu mereka menerjang badai untuk ke Ahtohalan untuk mencari jawaban asal-usul sihir Elsa. Elsa menangis karena mengetahui penyebab kematian orang tuanya adalah dia, dan Anna pun menyemangatinya. Elsa pun bertekad pergi ke Ahtohalan. Anna yang bersikukuh untuk ikut bersama dikirimnya menggunakan perahu es ke bawah oleh Elsa. Ini kayak dibikinkan jalannya guys ya. Perahu meluncur begitu kencang, Anna pun tak kehabisan cara menggunakan tangan Olaf untuk keluar dari jalur yang dibuat oleh Elsa. Naasnya perahu itu malah masuk ke sungai guys, dimana banyak banget raksasa tanah yang sedang tidur. Anna berhasil keluar dari wilayah raksasa, namun ia malah jatuh di air terjun dan masuk ke dalam gua bersama Olaf. Scene pun berpindah ke Elsa yang sudah tiba di Laut Hitam. Ia berlari melewati badai yang tinggi dengan ilmu sihirnya. Ia berhasil melewati badai satu persatu, namun ia pun jatuh dan diserang oleh roh kuda air yang terus-menerus menyerang Elsa. Dengan keberaniannya, Elsa pun berhasil menjinakkan kuda tersebut dan sampai di Ahtohalan. Di Ahtohalan banyak kenangan Elsa mulai dikenang lagi. Itu udah kayak patung gerak jalan ya guys ya. Waktu tertentu, Elsa benar-benar terkejut melihat kakeknya Raja Reynard. Namun kata-kata Raja Reynard malah tidak percaya dengan Northuldra. Elsa pun mengikuti patung air kakeknya sampai ke dalam lorong dan jurang. Di bawah sangat dingin. Nampak pemimpin Northuldra memohon untuk membuka bendungan karena melukai hutan dan memencilkan utara. Elsa tak tahan dengan dinginnya jurang. Tiba-tiba melihat kakeknya memenggal pimpinan Northuldra. Sebelum ia membeku, ia memberikan pesan menggunakan sihirnya yang terakhir. Scene kembali ke Anna yang masih di dalam gua. Cahaya datang ke mereka dan putar-putar membuat patung. Ternyata patungnya tersebut adalah patung kakek dari Anna sendiri, yaitu Raja Reynard, yang akan memenggal pemimpin Northuldra. Ternyata disebut kebenaran masa lalu. Bendungan bukan hadiah kedamaian, itu hanya sebuah tipu daya. Anna pun tahu cara membebaskan hutan. Olaf pun menemukan jalan keluar, namun saat itu juga Olaf mulai terhempas karena sihir Elsa sudah tiada. Anna yang sudah keluar dari gua langsung berteriak membangunkan raksasa tanah yang membuat mereka marah dan mengejar Anna tentunya. Nah kemudian di sini ini raksasa melempari Anna dengan batu. Kristoff datang menolong dan membawanya ke tebing. Anna juga meyakinkan Jenderal Martius bahwa bendungan harus runtuh. Dengan melas dan menceritakan nasib Elsa yang menukarkan nyawanya dengan kebenaran,
Jenderal Matthias ikut memancing raksasa agar melempar batu ke bendungan. Bendungan pun hancur dan Elsa pun lepas dari kutukan batu es. Elsa yang sadar langsung ditolong roh kuda air dan menyelamatkan kerajaan Arendelle. Akhirnya kabut dari hutan ajaib pun menghilang dan semua bisa melihat langit yang cerah. Sejak terakhir kali 34 tahun, 5 bulan dan 23 hari. Sin pun berpindah ke Anna yang sudah menjadi Ratu Arendelle dan Elsa menjadi Ratu di hutan ajaib dan sebagai penghubung dunia manusia dan roh. Cerita selesai. Nah itu aja ya guys. Buat kalian yang masih penasaran dan pengen request film-film lainnya, bisa tulis saja di link komentar. Dan terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih ya guys. Dan buat teman-teman yang dari tadi bolak-balik mondar-mandir aja ke WC, jangan lupa klik subscribe-nya ditekan ya guys. Karena itu bakal membantu banget kita untuk lebih semangat lagi dalam membuat dan memperbaiki video berikutnya. Saya Abror dan terima kasih.